Ah, saya nggak percaya Pak Ustadz. Itu yang punya tuyul kaya, yang korupsi kaya. Makanya di awal tadi saya luruskan dulu pemahamannya, bukan materinya. Tapi jadi apa ini barang? Bukan bendanya, tapi bawa kemana dia. Kalau hanya sekedar membawa ke neraka jahanam, berarti dia hanya menjadi memberatkan azab aja. Berapa banyak orang punya jabatan, punya pundi-pundi duit masuk, tapi duit itu tidak membawa dia kepada Allah. Hanya memperberat azab, hisabnya lama, dosanya banyak, dicelupkan, dibenamkan dalam neraka jahanam. Subscribe, like, share, and comment. Az-zina yurisul faqra. Sesungguhnya zina itu mewariskan kefakiran. Fakir artinya kurang. Kurang. Jangan heran kalau ada orang mampu melakukan maaf perselingkuhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita yang menonton mendengar beritanya aja bingung. Sampai 20 orang. Sampai 30 orang. Apa ini? Yurisul faqra. Mewariskan kefakiran. Fakir artinya kurang. Sampai ketahuan. Sampai ketangkap. Sampai. Az-zina yurisul faqra. Itu buktinya pejabat-pejabat. Orang-orang kaya. Pergi ke Jakarta, pergi ke kota besar. Hotel bintang 5. Berzina dia Pak Ustadz. Tapi rumahnya megah, duitnya banyak, hidupnya mewah, tenang-tenang aja. Makanya di awal tadi kita luruskan, itu bukan rezeki. Itu namanya azab. Enggak ada barokahnya. Saya, Rabu yang lalu, besok Rabu yang lalu. Heran saya Pak Ustadz. Ini orang datang ke saya tamu. Duitnya banyak, tanahnya luas. Saya tahu dia orang kaya. Enggak pernah bantu pondok, enggak pernah dekat ulama. Sudah enggak bisa jalan, masih tetap juga lagi nongkrong di warung kopi, ngomong yang enggak. Enggak pernah beribadah, enggak dekat ulama, enggak pernah pondok, enggak pernah ke masjid, enggak pernah sedekah. Terus jawaban saya, itulah adilnya Allah, saya bilang. Loh, kok adilnya Allah? Iya, disitulah adilnya Allah. Dia korupsi, dia makan haram, dia zalim, dia aniaya, sehingga hatinya tertutup untuk berbuat baik. Coba seandainya koruptor itu, duitnya dibangunkannya ke masjid, dia bersedekah. Mati dia, dapat pahala dia kan, mengalir. Sampai bingung, heran. Kok bisa nggak terpikir di kepalanya untuk bersedekah? Ya disitulah adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam Al-Quran itu katakan yudhillu bihi katsiran, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsiran, banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu adalah orang-orang yang fasik. Disesatkan Allah sekalian. Umurnya dipanjangkan, duitnya dibanyakkan, puasanya dilancarkan. Jalur-jalur dosanya mengalir licin, cepat melesat. Supaya apa? Supaya semakin dalam azabnya. Justru kita merenung. Sholat kita biasa aja. Puasa kita biasa aja, zikir kita biasa aja, sedekah kita biasa aja. Tapi kok ini materi ini kok lancar? Hati-hati nih. Ini jangan-jangan istidraj ini jangan-jangan azab ini bukan nikmat ini. Itu perlunya merenung. 6. Poin ke-6. Ma min qaumin, sekelompok masyarakat, yazharu fihi murrisha,
Di tengah mereka itu sudah merajalela riswah, sogok. Illa ukhidha birru'bi. Maka di dalam hati mereka ditanamkan rasa takut, cemas, galau. Di mana kejadian ini sekarang? Amerika. Masyarakat Amerika itu ketakutan, fobia. Takut aja bawaan. Itu bisa dilihat dari film-filmnya. Takut ada monster, takut ada UFO, takut ada makhluk dari laut, takut makhluk dari langit. Bawaannya takut aja. Itu gara-gara apa itu? Gara-gara riswah, sogok. Duit riswah, dibelikan ke makanan, barang haram masuk ke badan, tidak memberikan efek apapun. Melainkan hanya ketakutan, kecemasan, darah tinggi, cemas, takut, ngaruh ke gula, ngaruh ke darah, ngaruh ke tingkat stres, kesehatan mental. Tak kemana-mana itu efeknya. Oke, yang ke-8. Surat Al-Fajr ayat 16. Surat Al-Fajr ayat 16. Wa amma idza mabtalahu. Ada orang-orang yang ketika diuji Allah, faqadara alaihi rizqahu. Lalu rezekinya disempitkan Allah. Fayaqulu rabbi ahanan. Lalu dia mengatakan Tuhan sedang menghinakan saya. Dibantah Allah. Kalla. Tidak. Kalla. Tidak. Bukan begitu cara memahaminya. Ada orang yang dilapangkan rezekinya. Lalu dia berkatakan, Rabbi akraman. Tuhan memuliakan saya. Duitnya banyak, padinya banyak, berasnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Rabbi akraman. Tuhan memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu. Ketika dia diuji. Faqadara alaihi rizqahu. Rezekinya dikurangi. Fayaqulu rabbi ahanan. Tuhan sedang menghinakan saya. Kalla, tidak begitu. Kalau kaya hobi sedekah, kalau miskin bersabar, the best. Kaya hura-hura, miskin stres. Salah. Kaya bersyukur, miskin galau. Masih 50-50. Tapi yang puncaknya adalah kaya bersyukur, susah bersabar. The best. Kaya lupa sama Allah, miskinnya makan haram. Na'udzubillah. Nah, jadi Islam datang merubah cara pandang. Wa amma idza mabtalahu. Orang-orang yang diuji Allah. Disempitkan rezekinya. Lalu kemudian dia mengatakan, Rabbi ahanan. Allah sedang menghinakan saya. Kalla. Tidak demikian. 9. Poin ke-9. Al-Qalam ayat 45. Al-Qalam ayat 45. Wa umli lahum. Aku ulur. Ibarat main layang-layang. Wa umli, aku ulur. Talinya diulur. Supaya makin tinggi, nyangkut. Makanya kalau hidup kita ini agak ada macetnya dikit. Kita introspeksi diri, syukur. Yang dikhawatirkan itu diulur. Nyangkut, nggak bisa turun. Paksa putus benang. Mau ditarik, nyangkut. Mau dipanjat, nggak bisa. Udah terlalu tinggi. Paksa diputus. Wa umli lahum. Ada orang-orang yang kuulur. Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku. Tipu dayaku sangat kuat. Na'udzubillah. Berada dalam tipu daya Allah. Wa makaru, mereka menipu Allah. Wa makar Allah. Allah balas tipu mereka. Na'udzubillah.
Poin ke-10. At-tadabbur sa'ah, merenung berpikir sesaat, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Bagi yang ada rezeki dibukakan Allah, coba merenung sejenak. Apakah dengan rezeki ini saya sholat makin khusyuk? Apakah saya makin rajin silaturahim? Apakah saya makin rajin bersedekah? Kalau iya, ini nikmat. Alhamdulillah. Dengan lancarnya ini, sholatnya makin kacau. Silaturahim putus. Zikir nggak pernah. Nggak peduli kepada orang. Waspada. Hati-hati. Afala tatafakkarun. Afala tatadzakkarun. Afala ta'qilun. Kenapa kamu tidak merenung? Kenapa kamu tidak berpikir? Jadi kalau kita pahami ini dengan baik, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita supaya tidak terjerumus. Supaya kita betul-betul Islam ini sebagai jalan hidup. Yang terakhir, yang ke-11. Kalau kita sudah berusaha, sudah ikhtiar, ternyata rezeki tetap sempit, berarti Allah punya rencana yang jauh lebih indah dari rencana kita. Itulah yang disebut dengan husnuzan. Hubungan dengan Allah itu paling indah, husnuzan. Tapi jangan sampai salah. Jangan sampai terjebak pada Jabriyah. Jabriyah adalah aliran sesat. Orang yang tidak mau berusaha. Saya katakan tadi setelah berusaha. Setelah berikhtiar. Setelah mengerahkan segenap kemampuan. Terjadi apa yang terjadi. Maka dia katakan rencana Allah. Mungkin dengan sempitnya rezeki ini kita bisa lebih lama sujud, lebih banyak zikir, lebih banyak waktu dengan keluarga, bersangka baik dengan Allah. Husnuzan kepada Allah. Ridha menerima takdir Allah. Setelah usaha. Nah, jangan sebelum usaha, ini belum apa-apa, udah serah aja sama Allah. Bukan gitu. Itu lebih kurang 11 poin. Subscribe, like, share, and comment.